Penting banget loh. Tahu posisi mobil kita itu. Jujur aja. Dasar banget. Ada orang nyetir kayak mobilnya itu awan, nggak jelas bentuknya. Mereka jalan seenaknya. Nabrak-nabrak. Nggak banget kan kelihatannya. Paham di mana sebenarnya ujung-ujung mobil kita itu mengubah cara kita nyetir. Dari yang tadinya bahaya buat orang lain, jadi orang yang bisa sampai tujuan tanpa bikin rusak atau ninggalin serpihan mobil orang. Ini serius loh. Jujur aja, kalau nggak tahu ukuran mobil sendiri, kita itu bahaya. Setiap trotoar bisa jadi musuh. Setiap tempat parkir jadi tempat siksaan. Velg mobil bisa kegores, bumper bisa penyok, pengemudi lain bakal klakson, brake time ballpoint limit. Mereka bakal kasih isyarat kasar, dan mereka punya alasan kuat buat begitu. Soalnya kita bikin susah hidup mereka. Dan premi asuransi kita bakal naik gila-gilaan. Coba deh pikirin sebentar. Tapi kalau kita bisa ini, nyetir jadi nggak tegang banget. Kita malah bisa sedikit santai, bayangin coba. Lewat jalan sempit nggak bakal bikin jantungan. Parkir nggak bakal bikin keringat dingin. Kita bakal merasa lebih pegang kendali, lebih percaya diri. Nyetir bahkan bisa jadi, berani bilang nih, menyenangkan? Ya, mungkin nggak menyenangkan di jalan tol macet parah kayak gitu. Tapi pasti nggak semenakutkan itu di tempat lain. Ini bener-bener mengubah segalanya. Pada akhirnya, kesadaran ini sama dasarnya kayak tahu pedal mana buat apa. Kita nggak bakal nyoba nyetir tanpa ngerti rem kan? Jadi kenapa coba keliling dunia pakai kotak besi tanpa tahu ukurannya? Ini salah satu hal pertama yang harus dikuasai. Sebelum mikirin ngebut atau coba nyalip yang aneh-aneh. Beresin ini dulu. Mobil kita dan pengguna jalan lain bakal berterima kasih. Biar jelas ya, mobil itu besar. Besarnya itu kadang bikin kaget pas kita di dalamnya. Mobil punya depan, belakang, sama dua sisi. Jelas sih, tahu kok. Tapi banyak pengemudi kayaknya nggak sadar sama ujung-ujungnya ini. Mereka anggap mobilnya kayak titik, bukan tiga dimensi yang besar. Kita perlu punya indera keenam buat tahu di mana ujung-ujung besinya. Kalau nggak, kita cuma nebak-nebak. Dan nebak-nebak pas nyetir mobil itu biasanya mahal. Dan berisik banget. Bagian depan mobil kita, moncongnya, itu lebih maju dari yang kita kira. Apalagi mobil zaman sekarang yang banyak zona remuk buat keselamatan. Ini penting banget buat parkir maju. Penting juga biar nggak nyenggol mobil di depan pas di lampu merah. Salah perkiraan, kita bakal tukeran data asuransi. Atau paling nggak, kelihatan kayak amatiran banget. Yang mana, jujur aja, emang iya kalau kita nggak bisa perkirain depan mobil sendiri. Nggak susah-susah amat kok. Terus ada bagian belakang, bagasi, bagian yang nggak gampang kita lihat. Mundur itu kayak ilmu gaib buat banyak orang. Mereka goyang-goyangin setir, berharap yang terbaik. Tahu persis di mana mobil kita berakhir di belakang itu kuncinya. Biar kita nggak merombak bumper orang lain, atau tembok rumah sendiri. Ini juga artinya, kita bisa pakai tempat parkir yang sempit itu. Daripada muter-muter sejam nyari tempat parkir segede lapangan bola. Dan jangan lupa sisi-sisinya. Lebar mobil kita itu tantangan terus. Jalan desa yang sempit, pembatas lebar jalan yang aneh-aneh itu, parkiran gedung yang kayaknya dirancang buat sepeda. Kita perlu punya feeling kuat apa bakal muat atau bakal kehilangan spion, atau dapat goresan panjang dan mahal di samping mobil. Ini bukan cuma soal parkir, ini soal selamat di jalan setiap hari. Spion mobil kita itu bukan buat pajangan, kaget ya, tahu kok. Spion tengah dan spion samping itu mata kita di belakang dan di samping kepala. Itu alat penting. Spion nunjukin pesepeda yang mau kita potong jalannya. Spion nunjukin truk yang kayak mau nelan kita bulat-bulat. Pakai spionnya, terus-menerus. Lirik spion secara berkala. Jangan cuma pas kita mikir mau nabrak sesuatu. Kalau udah gitu, seringnya udah telat. Nyetel spion dengan benar itu seni. Atau setidaknya, harusnya begitu. Jangan cuma disentuh asal-asalan. Atur spion tengah biar kelihatan seluruh kaca belakang. Spion samping harus nunjukin sedikit banget sisi mobil kita. Terus kebanyakan jalan dan lalu lintas di samping dan belakang. Tujuannya buat ngurangin blind spot yang bahaya itu. Area di mana bahaya ngumpet nggak kelihatan. Kayak bahaya tersembunyi. Blind spot, setiap mobil pasti punya. Itu adalah bagian jalan yang nggak kelihatan di spion kita. Disinilah motor suka ngumpet. Disinilah mobil kecil bisa hilang.
Cuma ngandelin spion itu tindakan bodoh. Kita benar-benar saya ulangi, harus nengok langsung lewat bahu. Putar kepala, lihat lewat bahu. Sebelum pindah jalur, sebelum masuk jalan, itu bisa nyelamatin nyawa kita. Atau nyawa orang lain. Kombinasi spion dan nengok bahu itu pertahanan terbaik kita. Ini proses 2 tahap. Cek spion, buat lihat gambaran besarnya. Terus, nengok bahu cepat, dan pasti buat lihat apapun yang ngumpet di blind spot. Lakuin setiap kali, jangan malas, jangan anggap pasti aman. Asumsi pas nyetir bisa bikin tabrakan kencang, dan banyak urusan surat-surat. Dan kadang, obrolan yang gak enak banget sama petugas berseragam. Kita nggak bakal jago perkiraan ruang cuma dengan baca atau berharap. Kita perlu latihan, terus-menerus. Cari tempat parkir yang luas dan kosong. Ini teman baik baru kita. Minggu pagi bagus, atau malam-malam. Pas lagi sepi, jadi nggak banyak yang lihat usaha awal kita yang mungkin berantakan. Nggak ada tekanan, cuma kita, mobil kita, dan lapangan aspal kosong yang luas. Disinilah keajaiban, atau malah kegagalan terjadi. Siapin kun, atau botol plastik kosong, atau bahkan sepatu penumpang kita yang sabar kalau mereka berani. Susun barang-barang itu. Coba nyetir dekat-dekat tanpa nyenggol. Latihan parkir di sampingnya. Latihan mundur di antaranya. Ini bantu kita belajar di mana sebenarnya ujung-ujung mobil kita. Rasain mobil di sekitar kita. Dengerin sensor parkir kalau ada. Tapi jangan sepenuhnya ngandelin sensor. Sensor itu alat bantu, bukan pengganti keahlian. Buat patokan di mobil kita, trik-trik kecil buat bantu perkirakan. Mungkin bagian bawah spion samping sejajar sama trotoar pas jaraknya udah pas. Atau satu titik di kap mobil sejajar sama garis putih tempat parkir. Petunjuk visual kecil ini bisa bantu banget. Apalagi pas baru mulai, coba-coba aja, cari yang cocok buat mobil kita. Dan buat posisi nyetir kita. Ini soal bikin mobil jadi kayak bagian dari diri kita sendiri. Manfaatnya kalau kita jago ini besar banget. Kita bakal bisa parkir di tempat yang orang biasa aja nggak bakal berani coba. Jalanan kota yang sempit nggak bakal bikin takut lagi. Kita bakal kelihatan kayak dewa nyetir. Atau paling nggak, kayak orang yang lumayan ngerti apa yang dilakuin. Yang lebih penting, kita bakal jadi pengemudi yang lebih aman. Pengemudi yang lebih percaya diri. Nyetir bakal jadi nggak terlalu bikin stres. Dan lebih, ya, tetap aja nyetir sih. Tapi paling nggak, kita nggak nabrak-nabrak. Itu udah awal yang bagus.